Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Allah dimanapun saudara berada. Biarlah sukacita Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena pagi hari ini kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan kita dan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini bersama-sama kami bersatu hati Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menikmati lawatan-Mu. Kami mau menikmati jamahan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau akan melawat kami. Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh kehidupan kami. Untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Allah kami yang hidup. Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Pagi hari ini kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena kita tahu Allah kita, Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat Allah, sama-sama kita tinggikan Allah kita yang hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah pujian yang baru saja kita naikkan menjadi kerinduan setiap kita. Kita rindu biar Allah Roh Kudus itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu saudaraku, ketika Yesus naik ke atas surga, Dia menjanjikan Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan bersama dengan Roh Kudus itu, kita akan selalu mengalami kemenangan, lepas kemenangan di dalam Dia. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudusnya Allah dicurahkan atas kehidupan kita. Roh Kudusnya Allah diberikan kepada setiap kita yang memiliki hati yang lapar dan haus akan Dia. Dia berkata kepada kita bahwa Roh Kudusnya akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudusnya itu akan diberikan kepada kita dan kita akan menerima kuasa itu. Dan kuasa itu akan memberikan kemenangan, lepas kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini setiap kita mau katakan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Penuhi kehidupan kami Tuhan. Agar kami mampu berjalan di dalam dunia ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Amin Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Allahku. Ubah hati. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Jalikanku, jamalah kami Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu. Mari jemaat Allah katakan, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah
kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Firman-Mu yang menjadi terang di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali saudara pada hari Kamis ini karena kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu saudara bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pada pagi hari ini saudara kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian kita pernah merasa kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Sebagai seorang anak, kalau orang tua, ayah ibu sudah tiada saudara, kita seperti kehilangan pegangan. Dulu ketika ada persoalan, mungkin ada masalah, nasihat orang tua itu menguatkan. Mungkin tidak banyak kata-kata yang disampaikan oleh orang tua kita saudara. Tetapi dengan dia tersenyum saja, atau mungkin dia memegang tangan kita saudara, kita sudah mendapatkan satu kekuatan, kita sudah bahagia saudara. Ditinggal orang yang kita kasihi. Ada sering ungkapan berkata, rasanya sebahagian daripada hidup ini ikut hilang. Saudara, apa yang dialami murid-murid ketika mereka tahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka untuk naik ke surga? Kehilangan sudah pasti. Kebingungan saudara. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka dulu benar-benar dibimbing, diajar sedemikian rupa. Galau saudara. Tentu saja. Karena selama ini saudara mereka bergantung penuh kepada Yesus. Ada Yesus, semuanya aman. Semua masalah yang mustahil sekalipun saudara, Yesus dapat atasi dengan heran, dengan ajaib. Tetapi saudara, apapun alasan yang diungkapkan oleh murid-murid, Yesus tetap harus naik ke surga. Yesus berkata, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti saudara, tanpa kenaikan Yesus, surga hanyalah sebuah cerita. Tanpa kenaikan Yesus, surga adalah sebuah dongeng. Tanpa kenaikan Yesus, surga hanyalah sebuah harapan kosong yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah tempat itu siap saudara, Dia akan menjemput saudara dan saya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Dan saat Yesus naik ke surga, saudara, Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan membela kita. Kita tidak dibiarkan sendiri adanya, saudara. Allah tidak hanya merancangkan berkat bagi kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak-Nya, tetapi juga Allah merancangkan kemuliaan, saudara. Karena Roh Kudus-Nya akan tinggal selalu menyertai kita sekalian. Saudara, ini bukti kemuliaan yang Tuhan adakan di dalam kehidupannya. Saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah benar-benar membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup
dan berkuasa, dahsyat segala perbuatan dan karyanya. Karena apa yang Yesus buat tidak bisa dibuat oleh orang lain. Tidak ada orang di atas muka bumi ini, saudara, yang bisa melakukan itu. Tidak ada seorang pun rasul atau orang sehebat siapapun, saudara, dikatakan di dalam dunia ini, yang bisa naik ke surga. Kemudian memastikan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus bisa mengerjakan apa yang orang lain tidak dapat kerjakan dan lakukan. Dan itulah Allah yang kita sembah. Itulah Yesus. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan kasih-Nya yang besar dan tulus bagi kita semua. Dia tidak hanya mati, menebus dosa dan menyelamatkan kita, saudara. Tetapi Yesus juga rindu membawa kita ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Tidak ada kasih, saudara, di dalam dunia ini yang dapat menyamai kasih Yesus. Saudara dapat cari apapun juga, saudara. Kasih Yesus begitu besar bagi kita sekalian. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nilai dari hidup kita, saudara, tidak ditentukan dari apa yang kita kenakan pada hidup ini. Seperti kekayaan, jabatan, kekuasaan. Tetapi saudara ditentukan dari bagaimana posisi hidup kita, saudara, di hadapan Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah, dikatakan firman Tuhan tadi. Kasih Yesus yang besar membuat hidup saudara dan saya sangat berharga, saudara. Tanpa kasih Yesus, manusia tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dan akan masuk ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud menggambarkan bagaimana istimewanya, saudara, manusia di hadapan Allah. Mari kita perhatikan, saudara, Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara. Ya. Dikatakan di sana, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Ayat yang ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ketika kita tahu kasih Yesus yang begitu besar, maka saudara, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini untuk dosa. Apalagi untuk menyakitkan hati Tuhan, saudara, tidak. Tetapi saudara, kita bawa hidup ini sebagai satu korban persembahan yang hidup, tidak bercacat, suci, kudus adanya, saudara, di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, kenaikan Kristus ke surga membuktikan ada jalan kepastian untuk kedatangan Yesus yang kedua. Karena Yesus sudah membuka jalan ke surga, maka pasti Dia akan datang untuk menjemput kita, tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara, mari koreksi kehidupan kita. Pastikan, saudara, saudara dan saya masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan yang sempurna ini. Di depan kita memang akan ada badai-badai besar, saudara. Sebagai anak Tuhan kita sudah diberikan tanda-tanda lewat nubuatan para nabi yang ada. Saudara dapat baca kebenaran firman Tuhan, saudara, setiap waktu. Bahkan nubuatan yang Tuhan Yesus sendiri buat, saudara. Dia sudah berikan tanda itu kepada kita. Tinggal, saudara, kita percaya, kita setia. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-22, kata Yesus,
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan dikatakan dan dekat dengan Tuhan akan menjadi orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Amin. Mari saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Dia naik ke surga di dalam kemuliaannya bagi saudara dan saya. Dan patutlah kita bersyukur untuk hal ini, saudara. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Mari saudara dengan sungguh-sungguh katakan, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. Mari katakan dengan lembut, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku Yesus dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak hanya menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak hanya menebus kehidupan kami Tuhan. Terlebih daripada itu, saat ini Engkau ada naik ke surga. Dan kami peringati hari ini Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami di dalam kerajaan surga. Satu keuntungan besar Tuhan, kami boleh ada menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah melakukan segala-galanya bagi kehidupan kami Bapa. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke dalam kerajaan surga. Dan biarlah Tuhan, ini membuat kami semakin bersemangat Tuhan, untuk mempersiapkan diri Tuhan, menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua, menjemput kami sekalian Bapa. Dan kami percaya tempat itu akan siap Tuhan, ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa dalam surga, mengiringi perjalanan kehidupan kami sekalian umat-Mu yang ada Bapa. Kami tidak sendiri, karena Roh Kudus menyertai perjalanan kami Bapa. Kami mengucap syukur di dalamnya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini, Indonesia Tuhan. Kami mencintai negara ini Bapa.
Tapi kami percaya juga Tuhan, kuasa-Mu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Karena dimanapun kami berada Tuhan, maka kota itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Badai besar yang ada Tuhan, wabah yang ada Tuhan, pasti Tuhan akan lepaskan Tuhan. Karena anak-anak-Mu, pendoa-pendoa-Mu Tuhan, ada dimanapun juga, di seluruh pelosok daripada bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Memberkati kami sekalian juga Tuhan. Menjaga melindungi kami. Pagari kami dengan kasih karunia Allah. Dijauhkan daripada segala sakit penyakit, wabah yang ada Tuhan. Setiap rumah tangga, rumah-rumah dari sidang jemaat-Mu yang ada, Engkau jaga lindungi Tuhan. Pagari dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah boleh menikmati hadirat dan kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kita ada dalam penantian saudara, untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi mulai dari besok hari Jumat sampai dengan 10 hari, sampai dengan tanggal 31 Mei saudara, minggu depan, kita akan merayakan hari Pantekosta. Tapi setiap malam saudara, selama 10 hari itu akan ada ibadah online. Jadi saudara persiapkan diri saudara, akan di-sharekan siaran yang ada oleh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Kita juga siapkan waktu kita yang terbaik untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan saudara. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.